Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan dalam hidup kami, agar Yesuslah satu-satunya pengantara dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silakan, Saudara Steve. Renungan Pagi 7 Agustus 2021 dengan judul Pendamaian oleh Darah Kristus. Ayat inti diambil dari Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Syukur kepada Yesus karena darahnya telah tercurah untuk kita. Hidup untuk memohonkannya. Hidup untuk membuat syafaat bagi setiap jiwa yang menerimanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus Kristus membersihkan kita dari semua dosa. Kita perlu menjaga kemanjuran darah Yesus. Darah yang membersihkan kehidupan, yang menopang hidup, yang dihargai oleh iman yang hidup adalah harapan kita. Kita perlu bertumbuh dalam penghargaan terhadap nilainya yang tak terkira. Karena itu berbicara hanya untuk kita ketika kita dengan iman mengklaim kebajikannya. Menjaga hati nurani tetap bersih dan damai dengan Allah. Ini diwakili sebagai darah pengampunan yang tak terpisahkan terkait dengan kebangkitan dan kehidupan penebus kita. Diilustrasikan oleh aliran yang terus mengalir yang berasal dari tata Allah, air dari sungai kehidupan. Simbol yang indah dari burung yang hidup yang dicelupkan ke dalam darah burung yang disembelih dan kemudian dibebaskan untuk kehidupannya yang menggembirakan. Imamat 14 ayat 4 sampai dengan 8 bagi kita adalah simbol pendamaian. Ada kematian dan kehidupan yang dicampur, menghadirkan kepada pencari kebenaran dan harta terpendam, penyatuan darah pengampunan dengan kebangkitan dan kehidupan penebus kita. Burung yang mati terbunuh di atas air hidup, bahwa aliran yang mengalir adalah simbol dari kemanjuran darah Kristus yang terus mengalir, yang membersihkan anak domba yang disembelih sejak dari dasar dunia. Kita harus memiliki akses bebas ke darah penebusan Kristus. Kita harus menganggap ini sebagai hak istimewa yang paling berharga, berkat terbesar yang pernah diberikan kepada manusia berdosa. Seberapa dalam, seberapa luas, dan terus-menerus arus ini. Bagi setiap jiwa yang haus akan kekudusan, ada ketenangan, ada istirahat, ada pengaruh Roh Kudus yang menguatkan, dan kemudian perjalanan kudus, bahagia, damai, dan persekutuan yang berharga dengan Kristus. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Penting sekali kita memahami tentang pendamaian oleh darah Kristus ini. Untuk menolong, kita ulangi sedikit pelajaran tentang Ka'bah. Pada saat seseorang berdosa, dia akan membawa hewan korban, apakah lembu, kambing, atau domba, ke pelataran Ka'bah, menumpangkan tangannya ke atas kepala korban yang adalah secara simbolik memindahkan dosa-dosanya dari dirinya kepada hewan korban. Kemudian hewan korban disembelih oleh si pendosa sebagai lambang oleh karena dirinya si domba harus mati.
dan kemudian dibakar di mezbah korban bakaran. Nah, kemudian tentang darah korban tersebut Alkitab berkata dalam Imamat 4 ayat 17 yang berbunyi, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Jadi, darah korban penghapus dosa itu dibawa masuk oleh imam ke dalam Ka'bah dan dipercikkan ke tirai yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Apa artinya semuanya ini? Artinya pada waktu si pendosa menumpangkan tangannya ke atas korban penghapus dosa, itu adalah lambang dari dosa-dosanya dipindahkan ke atas hewan korban penghapus dosa. Namun, tidak berhenti di situ. Darah korban yang disembelih tersebut harus dibawa masuk ke dalam Ka'bah untuk dipercikkan ke tabir atau tirai, yang artinya dosa-dosa orang tersebut dipindahkan ke tirai tersebut. Apa maknanya? Kita baca dalam Counsels for the Church halaman 348 paragraf 1 yang menjelaskan, darah Kristus sementara itu untuk membebaskan orang berdosa yang bertobat dari kutukan hukum, bukan untuk membatalkan dosa. Itu akan tercatat di Ka'bah sampai pendamaian akhir. Inilah maknanya. Meski si pendosa telah terbebas dari dosanya melalui pemindahan dosa-dosanya kepada hewan korban penghapus dosa, namun dosanya belum dibersihkan, karena dosa-dosanya dipindahkan ke tirai pemisah bilik suci dan bilik maha suci dengan cara memercikkan darah korban ke tirai. Berikut ilustrasinya agar membantu lebih mengerti. Orang berdosa meletakkan tangannya ke atas korban penghapus dosa sebagai wujud pemindahan dosa-dosanya ke atas korban. Kemudian orang berdosa tersebut menyembelih korban sebagai lambang oleh karena dosa-dosanya ada yang mati menggantikan dia. Inilah proses yang disebut dengan dosanya dihapuskan. Selanjutnya, imam mengambil darah korban dan membawa masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, imam lalu memercikkan darah korban ke tabir atau tirai, pemisah bilik suci dan bilik yang maha suci, sebagai lambang pemindahan dosa-dosa si pendosa tadi ke tabir atau tirai dalam Ka'bah. Bagian ini adalah meskipun dosa dari si pendosa telah dihapuskan dari dirinya, namun dosanya masih tercatat dalam Ka'bah, belum dibersihkan. Karenanya, meski si pendosa menerima penghapusan dosa, tapi dosanya masih belum dibatalkan atau belum dibersihkan, masih tercatat dalam Ka'bah, yaitu dipindahkan ke tirai tadi. Nah, siapakah tirai tersebut atau tabir itu? Tirai atau tabir itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ibrani 10 ayat 20 berkata, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tirai atau tabir dalam Ka'bah adalah lambang Yesus Kristus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, tirai dalam Ka'bah robek dari atas sampai ke bawah. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam ayat sebelumnya, Ibrani 10 ayat 19, yang berbunyi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam Ka'bah, bahkan sampai ke dalam bilik yang maha kudus, sebab manusia Kristus Yesus, saudara kita, melayani di sana. Jadi, bila kita kembali ke bagan kita sebelumnya, hewan korban adalah lambang Yesus yang adalah anak domba Allah. Darah hewan korban adalah lambang darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kemudian darah tersebut dipercikkan ke tirai sebagai lambang pemindahan dosa-dosa tersebut kepada Yesus. Lalu oleh darah Yesus, yaitu oleh kematiannya di kayu salib, tirai tersebut robek dari atas ke bawah sebagai lambang pelayanan Ka'bah di dunia ini berakhir dan Yesus membuka jalan masuk ke dalam Ka'bah sorgawi. Ini semua terjadi hanya oleh darah Yesus. Namun jangan lupa, ini semua adalah penjelasan bagaimana kita menerima pengampunan dosa.
dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus, tetapi dosa tersebut masih tercatat di Ka'bah, belum dibersihkan. Nah, kapan dibersihkan? Alkitab berkata dalam Imamat 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Dosa-dosa yang dipindahkan ke tirai Ka'bah itu dibersihkan pada hari pendamaian, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Day of Atonement. Hari pendamaian ini dirayakan 1 kali setahun dalam upacara Ka'bah bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya judul renungan hari ini disebut dalam bahasa Inggris Atonement Through Christ's Blood, yang artinya pendamaian oleh darah Kristus. Dan pendamaian itu dilakukan di bilik yang maha kudus, yaitu bilik yang di belakang tabir. Apa yang perlu dibawa oleh imam besar ke dalam bilik yang maha kudus untuk melakukan pendamaian tersebut? Lihat kalimat yang ditandai warna kuning. Imam besar harus membawa darah korban penghapus dosa masuk ke belakang tabir atau masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Prosesi pembersihan catatan dosa harus dengan darah, yaitu darah korban penghapus dosa. Siapakah korban penghapus dosa kita? Yesus Kristus. Jadi saat Yesus mati di kayu salib, tirai robek, pelayanan di dunia selesai dan pelayanan di sorga dimulai. Yesus kembali ke sorga dan diurapi dengan minyak oleh Bapanya dalam pemuliaan di sorga. Baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Agar Yesus menjadi imam besar atau pengantara bagi kita manusia kepada Allah Bapa. Yesus layak menjadi imam besar kita karena Dia telah mempersembahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa, dan oleh darahnya Yesus beroleh jalan masuk untuk melayani di hadapan Bapa, yaitu mengadakan pendamaian bagi kita kepada Bapa. Kapan ini dimulai? Pada akhir 2300 pagi dan petang atau tanggal 22 Oktober 1844. Itu sebabnya saat ini kita sedang hidup di masa hari pendamaian. Apa maknanya? Maknanya bahwa saat kita datang kepada Yesus untuk memohon pengampunan dosa, kita tidak hanya menerima pengampunan dosa, namun catatan dosa-dosa kita dalam proses pembersihan. Bagi bangsa Israel, pembersihan dilakukan 1 kali dalam setahun. Namun bagi kita adalah sekarang. Sekaranglah periode pembersihan tersebut, yaitu hari pendamaian. Dan bila mana pembersihan sudah selesai, maka itulah yang disebut pintu kasihan ditutup. Inilah sedikit ringkasan tentang makna pendamaian oleh darah Yesus. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Sejak dari awal, semuanya melambangkan Yesus, dan semua tahap membutuhkan darah. Harus ada darah tercurah dalam pengampunan dosa. Harus ada darah yang dipercikkan ke tirai sebagai wujud pemindahan dosa ke tirai atau kepada Yesus. Dan harus ada darah yang dibawa masuk ke dalam bilik yang maha kudus sebagai wujud pendamaian. Dari pelataran Ka'bah sampai masuk ke dalam bilik yang maha kudus harus ada darah, dan hanya satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, ingat perkataan Paulus berikut ini, 1 Timotius 2 ayat 5, yang berbunyi, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Hanya satu pengantara kita, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebab untuk dapat masuk ke dalam bilik yang maha suci, harus ada darah, dan harus membawa darah. Dan manusia Yesus Kristuslah yang mempunyai darah, dan dapat membawa darahnya
untuk masuk ke dalam bilik yang maha kudus, mengadakan pendamaian bagi kita kepada Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 234 paragraf 1 berbunyi, syukur kepada Yesus karena darahnya telah tercurah untuk kita, hidup untuk memohonkan, hidup untuk membuat syafaat bagi setiap jiwa yang menerimanya. Jelas sekali bahwa oleh darahnya Yesus menjadi pengantara kita. Dalam tulisan aslinya, Ellen G. White menuliskan, lives to make intercession for every soul who receives him, yang artinya hidup untuk membuat pengantaraan bagi setiap jiwa yang menerimanya. Memang dalam terjemahan renungan pagi disebutkan syafaat, tapi yang lebih tepat adalah intercession atau pengantaraan. Inilah pentingnya kita memahami pendamaian ini, bahwa hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, sebab hanya satu darah yang dinyatakan dalam upacara penghapusan dosa dan upacara pembersihan dosa atau hari pendamaian, yaitu darah anak domba Allah atau darah Yesus Kristus. Karenanya jangan lupa, hanya satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, jika saudara mempelajari dengan benar doktrin Ka'bah, maka saudara akan menemukan bahwa tidak ada Trinitas. Doktrin Ka'bah adalah tentang Bapa dan anaknya, sebab Ka'bah adalah rencana keselamatan yang Bapa sediakan bagi kita, dan sebagaimana pelajaran tanggal 2 Agustus yang lalu, yang membuat rencana keselamatan adalah Bapa dan anaknya. Hanya dua oknum yang membuat rencana keselamatan. Hanya dua oknum yang terlibat dalam hari pendamaian, yaitu manusia, Yesus Kristus yang adalah pengantara kita, dan Bapanya yang adalah Allah kita. Itu sebabnya Paulus tadi menyebutkan Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara kita. Satu Allah dan satu pengantara, hanya dua oknum yang terlibat. Nah, Yesus sekarang melayani di bilik yang maha kudus, di sorga di hadapan Bapa. Lalu bagaimana kita dapat terhubung dengan Dia agar dapat menyampaikan permohonan kita? Nah, di sini baru datang peran Roh. Ingat kembali kutipan berikut ini, yaitu dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3, yang berkata, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saudaraku dalam Tuhan, Roh itu bukan oknum yang berbeda dari Bapa dan Anak. Roh itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, Roh-Nya Bapa itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan dalam kutipan ini, oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus itu sendiri. Bukan yang lain, Roh-Nya Yesus. Yesus masih melayani jemaat di dunia ini. Sebab melalui kehadiran Roh-Nya itulah janji perpisahannya Yesus tepati. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Dia tidak menyuruh oknum lain atau orang lain yang bukan dirinya untuk menyertai dan melayani kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Melalui Roh Kristuslah kita terhubung kepada Yesus, pengantara kita yang adil. Roh Kristuslah yang Paulus katakan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Sebab Kristus telah menjadi manusia dan mengerti akan kita. Karenanya, mau menerima pendamaian oleh darah Kristus, datanglah kepada Yesus, satu-satunya pengantara kita, dan minta kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, maka kita terhubung dengan Yesus yang saat ini berada dalam bilik yang maha kudus, sedang mengadakan pendamaian bagi mereka yang mau datang kepadanya dan menerimanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini tentang hari pendamaian. Kami perlu mengerti dengan benar akan pendamaian ini, dan jelas dinyatakan sejak proses penghapusan dosa, sampai Yesus masuk dalam bilik yang maha kudus, menjadi pengantara kami. Hanya satu darah yang diperlukan, yaitu darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Itu sebabnya dialah pengantara kami satu-satunya, dan saat ini adalah hari pendamaian. Karenanya biarlah kami jangan menyia-nyiakannya Tuhan, agar kami menggunakan waktu-waktu ini untuk menilik hati kami, dan datang kepada Yesus menerima Dia, agar Dia bersihkan dosa-dosa kami. Tidak hanya dalam hidup ini, tetapi juga dalam catatan di sorga. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.